Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Shinjuku Incident. Film ini tayang pada tahun 2009 dan dibintangi oleh Jackie Chan sebagai Tito. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Diceritakan pada tahun 90-an ada seorang warga Tiongkok yang bernama Tito. Dia memiliki seorang kekasih bernama Xiu Xiu. Suatu hari, Xiu Xiu memutuskan untuk bekerja di tempat bibinya yang tinggal di Jepang. Xiu Xiu berjanji akan kembali setelah memiliki banyak duit. Dengan berat hati, Tito pun merelakannya. Setelah beberapa bulan, Tito tak kunjung mendapatkan kabar dari Xiu Xiu. Tito mencoba bertanya kepada temannya bernama Ji yang tinggal di Jepang. Ji berkata bahwa bibinya Xiu Xiu telah meninggal. Dan sejak saat itu Xiu Xiu pun menghilang. Mendengar hal itu, Tito pun memutuskan untuk pergi mencari sang pujaan hati ke Jepang meskipun harus menjadi imigran gelap. Singkat cerita, terlihat seorang polisi Jepang yang sedang berpatroli. Tiba-tiba dia melihat sekelompok imigran gelap asal Tiongkok termasuk Tito yang terdampar di pinggir pantai setelah kapal mereka hanyut. Tiba-tiba beberapa imigran menyerang polisi tersebut dan bergegas pergi dari pantai. Tito mencuri pakaian di salah satu rumah warga. Kemudian dia pergi mencari alamat Ji untuk mencari petunjuk mengenai kekasihnya. Setelah 2 hari berlalu, akhirnya Tito berhasil bertemu dengan Ji. Kemudian Ji mengenalkan Tito kepada imigran lain yang tinggal di sana. Ji mengatakan bahwa dia tak bisa menemukan Xiu Xiu di tempat tinggalnya dan malah menyuruh Tito untuk melupakannya. Di waktu yang sama, geng Yakuza sedang melakukan pemilihan ketua baru setelah ketua sebelumnya meninggal dunia. Dalam pemilihan tersebut, Muranishi Koichi berhasil mengalahkan kandidat lainnya bernama Togawa Taro. Koichi dengan wakilnya Toshinari Eguchi resmi menjadi pemimpin baru Yakuza. Togawa Taro tak terima dengan kemenangan Koichi dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Sejak saat itu, dunia Yakuza mulai bergejolak dengan perebutan kekuasaan di antara keduanya. Keesokan harinya, Tito dan kawan-kawan mulai bekerja serabutan. Mulai dari tempat pembuangan sampah hingga gorong-gorong saluran air. Ketika Tito bekerja di saluran air, tiba-tiba Inspektur Kitano dan anak buahnya berencana untuk menangkap para imigran gelap asal Tiongkok yang bekerja di sana. Tito dan kawan-kawan akhirnya tertangkap. Mereka mulai diperiksa satu persatu. Tapi begitu ada kesempatan, Tito dan kawan-kawan bergegas untuk kabur. Dalam proses kejar-kejaran tersebut, Inspektur Kitano terpeleset dan hanyut terbawa arus air yang cukup deras. Melihat hal itu, Tito segera kembali untuk menolongnya. Setelah Kitano berhasil selamat, Tito pun kembali kabur. Keesokan harinya, teman-teman Ji mengajak Tito untuk mencuri di pasar, lalu dijual ke penadah. Dari sana, Tito mempelajari banyak hal. Dia mempelajari berbagai geng yang ada di sana, mulai dari geng Taiwan, Tiongkok, dan lain-lain. Tito juga diajari berbagai trik penipuan yang sering mereka lakukan. Namun Tito tak setuju dengan hal tersebut. Dia sangat takut tertangkap oleh polisi dan dideportasi, karena ia masih belum menemukan Xiu Xiu. Akhirnya Tito memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran sebagai pencuci piring. Di tengah pekerjaannya, tiba-tiba seorang cewek cantik yang juga seorang imigran merasa kasihan kepada Tito. Kemudian cewek itu memberinya duit dan langsung pergi. Baru beberapa langkah saja, tiba-tiba cewek tersebut dipalak oleh preman-preman sekitar. Melihat hal itu, Tito langsung datang untuk menolongnya.
Cewek cantik itu bernama Lily. Dia sudah lama tinggal di Jepang dan sekarang dia memiliki sebuah kafe. Sebagai ucapan terima kasih, Lily kembali memberikan duit kepada Tito. Tapi Tito menolaknya. Dia juga mengembalikan duit yang diberikan Lily sebelumnya. Lily benar-benar terkesan dengan sifat Tito yang jujur dan baik hati. Lalu Lily menawari Tito untuk bekerja di kafenya. Tapi Tito menolak tawarannya tersebut. Lalu mereka berdua menghabiskan malam itu dengan minum-minum dan ngobrol-ngobrol santuy. Sejak saat itulah mereka menjadi semakin akrab. Singkat cerita, Tito kini bekerja di sebuah bar milik Gaoji yang merupakan anggota Yakuza. Suatu hari ada pertemuan para petinggi Yakuza di bar tersebut. Kemudian Tito melihat Shiushu yang datang bersama Eguchi. Rupanya Shiushu telah menikah dengannya. Hal itu tentu membuat Tito galau berat. Dan semua perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Untuk melampiaskan kegalauannya tersebut, Tito pun langsung pergi minum-minum dan main ke Saritem. Keesokan harinya, Tito yang galau berat mengajak Ji untuk mencari duit sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara kotor. Tapi Ji sama sekali tak punya nyali. Ji hanya bercita-cita memiliki lapak sendiri untuk berjualan gorengan. Kemudian Tito mengumpulkan orang-orang untuk memulai aksinya. Mulai dari menjual kartu telepon palsu hingga memanipulasi salah satu mesin judi di sebuah kasino. Beberapa hari kemudian, Tito berhasil membeli sebuah gerobak agar Ji bisa jualan gorengan. Tito pun mulai berbisnis dengan pedagang di pasar gelap. Secara kebetulan dia bertemu kembali dengan Lily. Lily pun semakin tertarik kepada Tito. Kemudian Tito mengenalkan Lily kepada teman-temannya. Di sisi lain, Ji yang sedang berjualan bertemu dengan seorang gadis bernama Shizuko. Ayah Shizuko yang bernama Tak merupakan antek-antek Yakuza. Dia sama sekali tak terima anaknya telah digoda oleh Ji. Lalu Tak menghajar Ji dan menyita gerobaknya. Mengetahui hal itu, Tito pergi mendatangi Tak seorang diri. Tapi kemudian teman-temannya datang untuk membantunya. Mereka pun langsung mengamuk dan menghajar anak buah Tak. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba polisi datang. Mereka pun langsung kabur berhamburan. Tito yang sedang mengambil gerobak Ji tiba-tiba kembali bertemu dengan Inspektur Kitano. Ternyata Kitano ingin berterima kasih kepada Tito karena telah menyelamatkannya tempo hari. Kitano juga memberikan nomor teleponnya kepada Tito jika Tito memerlukan bantuan sebagai balas budi. Di sisi lain, pemilik mesin judi telah menyadari bahwa salah satu mesinnya telah dicurangi. Gaoji yang merupakan penguasa daerah Shinjuku berencana untuk mencari pelakunya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ji bisa kembali berjualan. Lalu Ji diminta menggantikan temannya untuk menjaga mesin judi tersebut. Tiba-tiba Gaoji memergoki Ji. Gaoji memberikan pelajaran kepadanya dengan memotong tangan Ji. Tito tak terima dengan perbuatan Gaoji. Kemudian dia pergi sendirian untuk membalasnya. Tito berhasil menyelinap ke tempat Gaoji. Dia menguping pembicaraan antara Gaoji dengan Togawa Kyohei yang merupakan anak dari Togawa Taro. Kyohei menyuruh Gaoji untuk berkhianat dan membunuh Eguchi. Gaoji dijanjikan akan diberi tempat spesial di Yakuza sebagai imbalannya. Gaoji pun menyetujuinya karena dia juga tertarik kepada istri Eguchi yaitu Shiushu. Tak lama kemudian Eguchi datang ke tempat tersebut untuk meminta Jat Prem. Gaoji pun menjalankan rencananya.
Kemudian Eguchi mengajak Tito ke rumahnya. Di sana akhirnya Tito bisa bertemu dengan Shiushu yang telah memiliki seorang anak. Lalu Eguchi berterima kasih kepada Tito dan menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. Tapi Tito menolaknya dan langsung pulang. Keesokan harinya Eguchi melaporkan kejadian kemarin kepada ketua Koichi. Namun karena tak ada bukti yang kuat, Koichi menyuruh Eguchi untuk meminta maaf kepada Togawa. Merasa tak puas dengan keputusan tersebut, Eguchi pergi menemui Tito dan kembali menawarkan pekerjaan kepadanya. Eguchi menyuruh Tito untuk membunuh Togawa Taro dan sang ketua Muranishi Koichi. Tito akhirnya setuju dengan syarat dia akan mendapatkan KTP Jepang dan meminta wilayah Shinjuku. Kemudian Tito pun berhasil membunuh mereka berdua dengan sangat mudah. Karena mereka sama sekali tak menyangka kalau selama ini musuhnya adalah imigran Tiongkok. Kemudian Eguchi pun dilantik menjadi ketua Yakuza. Dia juga memberikan wilayah Shinjuku kepada Tito sesuai janjinya. Meskipun tangan kanan Eguchi yang bernama Nakajima sama sekali tak menyukai keputusan tersebut. Tito CS merayakan pencapaiannya tersebut. Lalu Tito mempercayakan Shinjuku kepada teman-temannya karena Tito akan memulai bisnis baru yang legal bersama Lily. Tito juga berpesan kepada teman-temannya untuk memulai bisnis yang legal dan jangan meneruskan apa yang telah Tito lakukan. Karena sebenarnya tujuan Tito rela melakukan hal buruk adalah demi menyelamatkan warga Tiongkok yang ada di Jepang. Inspektur Kitano yang telah mengetahui Tito adalah bagian dari Yakuza datang menemui Tito. Dia mengucapkan selamat sekaligus memberikan peringatan kepada Tito. Singkat cerita, Tito akhirnya sukses memulai bisnis baru yang legal bersama Lily. Mereka berdua pun hidup bahagia. Tapi di sisi lain, teman-temannya sama sekali tak menghiraukan pesan dari Tito. Mereka malah semakin menggila dan menjadi bandar narkoba. Hal itu membuat petinggi Yakuza mulai mempertanyakan kepemimpinan Eguchi yang membiarkan orang Tiongkok menguasai Shinjuku. Petinggi Yakuza itu menyuruh Kyohei dan Nakajima untuk menyingkirkan Eguchi dan membersihkan Shinjuku. Inspektur Kitano kembali menemui Tito. Dia menjelaskan bahwa JCS telah melakukan banyak kejahatan di belakang Tito. Mendengar hal itu, Tito pergi ke Shinjuku untuk memastikannya. Sesampainya di sana, Tito mendapatkan perlakuan yang kasar dari para kroco di sana. Salah satu temannya pun menyuruh Tito agar tak mencampuri urusan mereka. Keesokan harinya, Lily mengajak Tito untuk pergi dari Jepang dan memulai hidup baru. Tapi Tito menolak karena Tito tak mau ada penyesalan nantinya. Tito pun menceritakan segala hal buruk yang dia lakukan kepada Kitano. Lily yang mendengar hal itu sangat kecewa dan pergi meninggalkan Tito. Malam harinya Nakajima CS bersiap untuk membunuh Eguchi dan antek-anteknya. Mereka pun mulai mengepung tempat itu. Di saat yang sama Tito dan Kitano juga datang ke sana untuk menangkap Eguchi. Tapi Ji malah melindungi Eguchi. Mereka pun terpecah dan bertengkar. Kemudian salah satu teman Ji menusuk Tito dan menebas teman lainnya yang membela Tito. Lalu saat itu Nakajima CS memulai serangannya. Di tengah kekacauan tersebut, Tito menemukan Eguchi yang telah tertembak oleh Nakajima. Di napas terakhirnya, Eguchi menyerahkan sebuah flash disk yang berisi bukti semua kejahatan Yakuza kepada Tito. Akhirnya Tito dan Kitano berhasil keluar. Tapi mereka telah dikepung oleh kroco Yakuza. Hal itu membuat Tito terpisah dengan Kitano yang telah memanggil bala bantuan.
Ketika Tito mencoba bersembunyi, dia menemukan Ji yang telah tewas. Kemudian Tito menelepon Xiushu untuk memberitahu bahwa Eguchi telah terbunuh dan menyuruhnya untuk segera pergi ke stasiun. Tapi Xiushu telah ditawan oleh Kyohei. Tito juga menelpon Kitano untuk segera menyusul ke stasiun. Namun semua itu sudah terlambat. Nakajima CS ternyata telah mengepungnya. Akhirnya Kitano berhasil menemukan Tito yang terluka parah di saluran air. Kemudian Tito memberikan flashdisk Eguchi kepada Kitano sebelum akhirnya Tito hanyut terbawa air. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film Shinjuku Incident. Semoga kalian bisa memahami alur ceritanya dan bisa mengambil pelajaran dari film tersebut. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.